Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abdul Halim yang saya hormati, saya Azman dari Kepulauan Riau. Saya mau nanya tentang rasa, Kang. Apakah rasa dan hidup itu sama atau dua hal yang berbeda? Karena tanpa hidup nggak mungkin ada rasa, tetapi kan rasa ada juga. Ada yang hidup tapi tidak ada rasa, seperti tumbuh-tumbuhan dan hidup tapi nggak ada rasa. Walaupun kita pukul babak belur pun ya nggak menjerit dan nggak sakit, kan gitu. Contoh lain hewan, kan, walaupun nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak ada rasa malunya, kan gitu. Jadi pertanyaan saya di sini, rasa pada manusia ini sebagai apa, Kang? Apakah sebagai rasul dari hidup itu, atau rasa adalah hidup itu sendiri? Mohon pencerahannya, Kang. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup dan rasa. Tanpa adanya hidup, maka tak ada rasa. Dengan adanya hidup itulah rasa pun ada. Jadi hidup dan rasa itu satu kesatuan ahad. Anda bilang bahwa rasa hanya dimiliki Anda saja. Rasa hanya dimiliki manusia saja. Sedangkan hayawan atau tumbuhan meskipun hidup tak punya rasa apa-apa. Itu menurut panjenengan. Karena rasa setiap diri itu berbeda-beda. Kelihatannya tak berasa karena kita melihat sosok dohirianya seperti hewan dan tumbuhan. Akan tetapi hewan dan tumbuhan itu lebih mulia daripada manusia yang belum bertuhan. Karena hayawan dan tumbuhan itu setiap detiknya, setiap saatnya di dalamnya selalu berzikir kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Hayawan dan tumbuhan itu selalu berzikir kepada Allah. Karena pada hayawan dan tumbuhan itu tak punya pengakuan diri bahwa dirinya lah hayawan, bahwa dirinya lah tumbuhan. Sama halnya dengan manusia, dengan orang gila. Orang gila itu tak menyadarinya bahwa dirinya adalah seorang manusia pada orang gila itu. Karena diri kemanusiaan dan akalnya sudah diangkat oleh Allah. Jadi rasa kemanusiaannya juga sudah hilang, meskipun wujud badannya seperti manusia, meskipun kelihatannya ada hidupnya. Namun ketika orang gila itu dikembalikan rasa kemanusiaannya, pasti mereka atau orang gila itu pasti malu. Malu bukan kepalang, melihat dirinya compang-camping atau bahkan melihat dirinya telanjang, pasti akan lari menutupi dirinya, memakai pakaian badan-badannya ketika kemanusiaannya dikembalikan lagi. Maka dari itu, mana mungkin manusia lebih mulia daripada hayawan dan tumbuhan yang selalu berzikir kepada Allah. Karena di dalam tumbuhan dan hayawan itu tak ada pengakuan diri seperti manusia.
karena yang menawarkan diri membawa amanah-amanah dari Allah itu adalah hanya manusia yang mengacungkan diri kepada Allah bahwa manusia sanggup membawa amanah-amanah di dunia ini, sanggup membawa amanah-amanah kekhalifahannya di dunia ini. Apa amanah-amanah Allah yang diembankan kepada manusia? Amanahnya itu adalah selalu menyaksikan Allah di segala af'al yang terjadi pada badan-badan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi. Hanyalah untuk mengabdi. Bagaimana yang dimaksud mengabdi itu? Mengabdi itu adalah selalu menyaksikan Allah. Akan tetapi diartikan di dalam syariat mengabdi itu yang menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah seperti sholat, ibadah, berbuat baik dan sebagainya. Menjauhi larangan seperti berzina, mencuri, merampok dan berburuk sangka kepada orang yang lainnya. Itu secara syariatnya, secara badaniahnya. Akan tetapi mengabdi di sisi hakikatnya adalah hati selalu menyaksikan Allah, bahwa hidup inilah Allah yang tiada lain sekutu baginya. Inilah yang dimaksud mengabdi di sisi Allah. Kekufuran di sisi Allah itu yang bagaimana? Di sisi Allah itu kekufuran adalah hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Jadi tugas manusia di bumi ini hanyalah untuk menyaksikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Manusia menjawab, ya, engkaulah Tuhanku dan kami akan selalu menyaksikanmu dimanapun kami berada. Inilah tugas yang diemban oleh manusia, yakni hati selalu menyaksikan bahwa hidup ini Allah. Itulah nilai bahwa hamba sudah disebut Islam di sisi Allah, yakni pasrahnya hati, yakni selamatnya hati dari menyaksikan selain Allah. Inilah tujuan manusia dicipta. Inilah tujuan manusia mengabdi kepada Tuhannya. Jadi hidup dan rasa itu ahad. Rasa apapun tanpa adanya hidup, maka rasa takkan ada. Rasa bahagia, rasa takut, rasa sedih, rasa khawatir dan sebagainya. Adanya rasa-rasa itu karena adanya hidup, karena adanya Allah untuk menguji manusia. Bagi manusia yang sudah mencapai hakikat diri sejati manusianya, yakni keadaman, ketiadaan, maka di hatinya tak akan terimbas dari rasa-rasa yang beraneka ragam banyaknya itu. Rasa bangga, rasa bahagia, rasa senang, baik rasa sedih, kecewa, dan sebagainya. Tidak akan terimbas dari rasa-rasa itu ketika hamba sudah kembali ke alam keabadian, yakni alam ketiadaan.
maka di situ terjadi penyaksian bahwa rasa apapun itu adalah Allah. Karena tanpa Allah, maka rasa apapun itu takkan ada. Bermacam aneka ragam rasa itulah pagelaran Allah. Bukan Allah merasakan juga rasa bahagia, rasa bangga, rasa sedih, rasa kecewa. Bukannya Allah juga merasakan seperti itu. Akan tetapi rasa-rasa itu diadakan oleh Allah hanya untuk menguji manusia. Di dalam rasa-rasa yang terjadi di dalam diri manusia itu, mampukah manusia memandang, menyaksikan Allah lah sebagai penguasa rasa-rasa itu. Bila manusia tidak menyaksikan siapa pencipta rasa-rasa itu, maka manusia pasti tenggelam di dalam rasa-rasa itu. Jadi rasa itu pun juga bisa diartikan api anar, api jahanam, api siksa kubur. Contoh, ketika ada rasa senang, ketika ada rasa bangga di hati kita, pasti kita tidak menyaksikan Allahnya. Pasti kita menyaksikan rasa-rasa itu sendiri. Rasa bangga akhirnya diri merasa lebih nilainya daripada orang lain. Maka dari itu rasa-rasa itu akan menyesatkan manusia bila manusia masih mentuhani diri manusianya sendiri. Seolah-olah rasa-rasa itu munculnya dari diri manusia itu sendiri. Rasa sedih, rasa kecewa pun akan menghantar manusia ke lembah jahanam ketika manusia itu belum bisa menyaksikan siapa pengada rasa sedih, rasa susah, rasa khawatir itu. Ketika masih diaku-akuinya rasa-rasa itu sebagai milik rasa manusianya, maka terbelenggulah manusia di dalam anar. Jatuhlah manusia di bawah siratal mustaqim keadaan-keadaan itu. Ketika datang keadaan takut, khawatir, sedih, susah, maka tenggelamlah manusia di alam kesusahan. Hatinya akan selalu sedih. Akan tetapi bila sudah mengenal Allah, Allah lah penguasa atas rasa-rasa itu, maka tiadalah rasa sedih yang berlebih-lebihan. Hati akan selalu tenang, hati akan selalu mutmainah, selalu tersenyum, memandang, menyaksikan hidup yang menguasai rasa-rasa itu. Inilah yang dimaksud Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah itu hatinya selalu menyaksikan Allah daripada menyaksikan dunia dan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa membawa kepahaman terutama untuk diri saya dan Anda, Kang Azman. Semoga Anda bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan lagi silahkan. Alhamdulillah Kang Abdul Halim atas pencerahannya kan yang cukup jelas. Ada satu lagi yang mau saya tanyakan nih Kang. Setelah hari dibangkitkan itu kan manusia ini kan dikumpulkan di Yaumil Mahsyar. Nah, jadi secara hakikat Yaumil Mahsyar ini, padang mahsyar ini di mana atau menggambarkan seperti apa hakikatnya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang kedua adalah hari kebangkitan dan padang mahsyar. Di
di mana manusia dikumpulkan. Selama kita masih berpaham secara syariat, ketika kita masih duduk manis di dalam tatanan-tatanan ilmu syariat, maka semua alam-alam gaib yang katanya bakal terjadi besok itu diaplikasikan, pasti yang diaplikasikan, yang disangka oleh seluruh manusia adalah kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa badan-badaniah, syariat-syariat, jasmani-jasmaniah. Karena ketika masih duduk di syariat, hamba yang disembah, yang menjadi tauhid-tauhidnya hati adalah masih badan-badannya. Seolah-olah badannya lah yang mempunyai sifat hidup, seolah-olah badannya lah yang berkuasa untuk bertindak tanduk, seolah-olah badannya lah yang mampu beribadah dan sholat serta sebagainya. Maka dari itu kabar-kabar, informasi-informasi tentang kedatangan alam-alam yang masih gaib bagi manusia pasti diindikasikan peristiwa itu peristiwa badan-badan manusianya. Akan tetapi Allah itu hanya menyaksikan, hanya memandang hati-hati manusia, bukan badan-badan manusia. Jadi semua peristiwa-peristiwa itu di sisi Allah babakan hati, bukan babakan lahir. Jadi yang dikisahkan oleh Allah di Al-Quran itu sejatinya, sebenarnya, hakikatnya, cerita-ceritanya batiniah. Yang dimaksud hari kebangkitan menurut di sisi manusia kan bangkitnya badan-badan ini, yakni bangkitnya badan ini besok kelak seperti kecambah nyukul satu persatu, nyukul serentak. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan di sisi manusia. Padang mahsyar di sisi manusia terkumpulnya badan-badan ini, sejak badannya Nabi Adam sampai badannya manusia akhir zaman, semua dikumpulkan jadi satu. Inilah menurut pengertian-pengertian dalam tatanan ilmu syariat yang masih selalu memandang badannya lah yang diberhalakan, badannya lah yang dituhankan, sehingga menilai kisah-kisah yang demikian itu disambung atau dinisbatkan kepada cerita-cerita badan-badaniahnya seperti di dunia ini. Pada hakikatnya padang mahsyar adalah tempat asalnya cikal bakal badan ini, di mana cikal bakal ini bertempat sebelum menjadi badan. Pada padang mahsyar itulah yang disebut bumi, yakni tanah tempat berkumpulnya awal-awal kejadian cikal bakal badan. Inilah padang mahsyar, dikumpulkannya manusia, dikumpulkannya cikal bakal bahan-bahan terbentuknya manusia. Jadi pada mahsyar yang dimaksud itu ketika manusia sudah meninggal akan bertemu dengan padang mahsyarnya. Padang mahsyarnya tempat kembalinya, yakni tanah. Jadi berkumpul lagi ke alam kesejatiannya. Itulah yang dimaksud padang mahsyar. Kembalinya tanah, kembali kepada asalnya, tanah lagi. Dan hari kebangkitan
Menurut syariatnya kan bangkitnya badan-badan ini seperti kecambah dari tanah, diperjalankan lagi menjadi tumbuhan, menjadi buahan, menjadi sperma, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, jadi janin dan jadi bayi. Yang dimaksud hari kebangkitan itu adalah setelah kiamat terjadi. Kapan kiamat kubro itu terjadi? Babakan syariatnya, babakan cerita-cerita syariatnya itu Allah lah yang maha tahu. Allah lah yang maha menguasai keadaan-keadaan itu. Seperti hancurnya bumi, gunung-gunung meletus, tsunami itu bukan wewenang manusia. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Kapan kejadian itu, kita tidak usah repot-repot memikirkan dan menunggu kiamat terjadi, kiamat kubro yang katanya manusia kiamatnya hancurnya bumi dan langit secara syariat. Akan tetapi benahilah, sambutlah kiamat kubro yang sesungguhnya bagi tiap-tiap diri manusia. Jadi kiamat kubro bagi tiap-tiap diri manusia adalah ketika runtuhnya, ketika manusia itu tidak sadar, ketika manusia itu tidak siap, dumadaan tiba-tiba manusia itu dipaksa kembali pulang kepada Allah. Dengan rasa takutnya manusia itu melawan perintah Allah, disuruh kembali dengan paksa, maka disitulah pemaksaan hari pembalasan, hari perhitungan dimulai. Ketika manusia selama ini mengaku-ngaku dirinya lah yang wujud, dikelongkop satu persatu. Ketika selama ini manusianya lah yang merasa hidup, dikelongkop, dilepas satu-satu, dihancur leburkan kepemilikan manusianya dengan rasa sakit dan azab yang pedih. Diibaratkan oleh Imam Ghazali, azabnya, rasa sakitnya ketika syakaratul maut, ketika hari pembalasan, ketika hari perhitungan dimulai, ketika dihancurkanlah satu persatu rasa kepemilikan manusianya. Rasa sakitnya seperti kambing dikuliti dari dagingnya, itu rasanya masih 1000 kalinya. Rasa sakitnya pengelongkopan demi pengelongkopan. Inilah yang dimaksud kiamat kubro, yakni terambil lagi apa-apa kekuasaan yang bukan milik manusianya, diambil paksa, dikembalikan dengan paksa, dengan keadaan yang sangat tersiksa. Bagaimana tidak tersiksa? Kita belum siap kembali kepada Allah, maka kita dipaksa kembali pulang dengan azab siksa yang pedih di hari pembalasan, di hari perhitungan. Jadi yang dimaksud hari perhitungan, hari pembalasan itu ya saat sakaratul maut, ketika dikelongkok satu-satu apa-apa yang paling dicintainya. Inilah yang dimaksud kiamat kubro, hancur leburnya kekuasaan diri manusia. Gunanya untuk apa? Agar bisa pulang kepada Allah yang maha suci. Maka disucikanlah dulu manusia dengan azab yang pedih. Dibersihkan kembali seperti sedia kala waktu bayi yang masih keadaan suci. Setelah dilepas satu persatu, setelah merasakan azabnya syakaratul maut, maka setelah suci bersih dari pengakuan-pengakuan diri manusianya, maka matilah badan-badan ini. Mati tanpa rasa
kepemilikan manusianya lagi, suci bersih seperti bayi lagi, dikembalikan ke padang mahsyar, dikembalikan ke tempat asalnya, di mana tempat asal usul cikal bakal badan diciptakan. Yang dimaksud hari kebangkitan di sisi Allah itu, nah, kita bisa memilih. Kita bertemu dengan hari pembalasan atau hari perhitungan atau kiamat kubro, menunggu nanti ketika ajal akan menjemput apa sekarang, mati besok apa sekarang, mati sebelum mati. Bergembiralah, selamatlah bagi orang-orang yang sebelum mati ia menyadari kematian diri manusianya, yakni belajar menempuh, menyempurnakan agamanya. Udkhulu fis-silmi kafah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah, berpasrahlah di dalam kepada Tuhanmu dengan sempurna, yakni memasrahkan apa-apa yang bukan milik manusianya. Inilah yang dimaksud kiamat kubro, ketika manusia sudah memahami ilmu hakikat dan makrifat serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan ini. Maka aplikasinya adalah seketika kita sudah menyadari dengan sadar, maka persembahkan lagi bahwa hidup ini bukan hidup manusianya, akan tetapi ternyata hidup inilah Allah. Inilah yang dimaksud hari kebangkitan, ketika setelah menghadapi kiamat-kiamat atau perontokan-perontokan, penghancuran-penghancuran kekuasaan diri manusianya selama ini. Setelah kekuasaan manusianya hancur lebur, kewujudan manusianya sudah tak diaku-akuinya lagi, kehidupan manusianya sudah tak diaku-akuinya lagi, kekuasaan manusianya sudah tak diaku-akuinya lagi, maka sirnalah kemanusiaannya, maka sempurnalah manusia kembali ke alam kesejatian dirinya yang adam, yang tak ada. Maka ketika selesai hari kiamat itu sudah dihancur leburkan, tak ada satupun makhluk yang hidup, maka Allah berfirman, adakah Tuhan selain aku? Maka hidup itu akan mengakui sejati dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, tiada hidup selain aku, kata Allah. Inilah yang dimaksud hari kebangkitan di sisi Allah. Hancur leburnya kemanusiaannya, bangkitlah hidupnya Allah. Bangkit bahwa hayat itu bukan hayatnya manusia, yakni hayatullah. Inilah yang dimaksud hari kebangkitan. Bila sudah bangkit yang seperti ini, maka pasti bisa beramal soleh. Bila sudah datang kesadaran yang seperti ini, pasti seluruh amaliyah badannya akan ternilai dengan amal yang soleh, karena yang beraf'al di badan ini sudah bukan af'al manusianya. Af'al manusianya sudah hancur lebur bersama ketiadaan diri manusianya. Yang ada hanyalah af'alullah. Af'alullah inilah yang dimaksud amal yang soleh di sisi Allah, yakni jadi hari kebangkitan itu bangkitnya esanya Allah di dalam setiap hati-hati manusia,
yakni sudah tak terakuinya lagi bahwa hidup ini hidup manusianya, bahwa kuasa ini bukan kuasa manusianya. Pada intinya adalah alam lillahi ta'ala, alam akhirat, yakni pada akhir manusia sudah tidak menjadi Tuhan lagi, maka kembalilah lagi kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud hari kebangkitan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keterangan dan paparan yang sedikit ini semoga bisa membawa manfaat terutama pada diri pribadi saya dan kepada kita semua. Semoga Allah selalu membimbing kita dengan kasih sayangnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kang Abdul Halim, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin untuk Kang Abdul Halim sekeluarga kan. Alhamdulillah kan, segala puji bagi Allah. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Kang atas petunjuk yang Kang Abdul Halim arahkan kepada saya agar saya mengamati hidup. Jadi setelah saya amati hidup, akhirnya saya menemukan sebuah kesadaran, Kang. Jadi setelah saya sadar begitu menyadari Allah ini, akhirnya muncul sebuah ketentraman dan kedamaian yang belum pernah saya rasakan kan gitu. Jadi sedikit ada yang mau saya tanyakan, Kang. Apakah menemukan Allah itu artinya kita menemukan kesadaran, sadar akan Allah begitu? Karena selama ini kan bingung saya dengan surat Al-Kahfi 110 yang difirmankan Allah di situ, kalau nggak salah saya bunyinya, barang siapa yang hendak bertemu akan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi atas bimbingan dan petunjuk Kang Abdul Halim, di situ saya merasakan sebuah kesadaran yang selama ini tak pernah saya sadari, tidak menyadari akan hidup saya itu siapa yang berperan di sebalik kehidupan saya. Jadi atas bimbingan Kang Halim, alhamdulillah saya merasakan di sebalik kehidupan saya ini ada yang peran utama di sebalik itu. Nah, jadi pertanyaan saya, Kang, bagaimana untuk menjaga agar kesadaran itu tidak hilang dan terus tumbuh? Nah, sekian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang ketiga tentang kesadaran diri. Bagaimana caranya kita agar selalu terjaga kesadaran ini, kesadaran akan Allah, bahwa hidup ini Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kita ketahui bersama bahwa sadar Allah, bahwa selalu ingat bahwa hidup ini Allah, bukan rekayasa, bukan rasa diri manusianya yang masih merasa sadar diri manusianya akan Allah, bahwa hidup ini Allah.
jika masih ada rasa manusianya, jika masih ada nama Kang Azmannya lah yang merasa sadar diri, yang merasa sudah menyadari diri bahwa diri Kang Azmannya tiada, bahwa hidup Kang Azmannya tidak ada kecuali hayatullah. Berarti ini masih babakan syariatnya, belum ketemu dengan siapa yang menyadarkan, karena masih adanya Kang Azmannya di dalam hati yang berasa sadar akan Allah. Jadi pada hakikatnya sadar Allah itu bahwa sadar yang hidup ini hanya Allah, maka sebelum menyadari hal yang demikian pasti Kang Azmannya sudah tak ada. Kang Azmannya sudah kembali ke alam ketiadaannya. Jadi sebenarnya tak satupun manusia bisa sadar bahwa hidup ini Allah. Yang sadar, yang bisa menyadari bahwa hidup ini Allah hanyalah Allah sendiri, yakni hidup itu sendiri. Tanpa adanya hidup, apakah ada kesadaran? Jadi dengan hiduplah kesadaran itu ada, karena sesungguhnya rasa sadar itu hanyalah milik Allah sendiri. Jadi yang sadar Allah ya Allah sendiri, yang menyaksikan Allah ya Allah sendiri, yang tahu Allah ya Allah sendiri, yang menyaksikan Allah ya Allah sendiri, yang memaha besarkan Allah ya Allah sendiri, yang maha mensucikan Allah ya Allah sendiri. Kembali semuanya berpulang kepada hayatullah, semua perbuatan hayatullah sendiri. Jadi sudah lepas total jenderal dari kekuasaan manusianya lah yang bisa demikian. Jadi rasa kemanusiaannya, rasa hidup manusianya hancur lebur dulu, kiamat dulu, sehingga sudah tak ada pengakuan-pengakuan lagi di dalamnya. Setelah itu maka nyatalah Allah bahwa semua itu terjadi di dalam panggung sandiwaranya Allah sendiri. Karena la hayatan illallah, tiada hayat kecuali Allah. Inilah yang dimaksud sadar Allah itu, bukan manusianya yang sadar bahwa hidup ini Allah. Bila masih manusianya yang menyadari bahwa hidup ini Allah, berarti kan manusianya masih jadi Tuhan. Berarti manusianya kan masih merasa bahwa dirinya Allah. Jadi sadar Allah yang dimaksud sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan manusianya yang sadar. Yang dimaksud manusia yang sadar Allah itu manusia yang sadar bahwa dirinya itu tak ada, manusia yang sadar bahwa dirinya itu mati, bahwa manusia yang sadar bahwa dirinya itu, diri manusianya itu tak ada sedetik pun, tak ada sebiji zarah pun kekuasaannya di atas dunia ini. Jadi bagaimana mungkin manusia merasakan sadar akan Allah sementara manusianya masih wujud menjadi penguasa di dalam kehidupan ini. Jadi ketika sadar Allah itu muncul, maka lepaslah kehidupan, kewujudan diri manusianya kepada Tuhannya. Jadi yang mengadakan rasa-rasa seperti itu, rasa sadar kepada Allah itu adalah hidupnya sendiri, yakni hayatullah lah yang memerankan rasa-rasa itu di dalamnya guna untuk menguji manusianya. Manusianya masih memandang dan menyaksikan diri manusianya apa sudah
yang ada di dalam hati hanyalah Allah. Bila yang ada di hati hanyalah Allah, maka sudah terputuslah dari perbuatan manusianya. Inilah aplikasi dari la haula wala quwwata illa billah. Maka sudah terputuslah kemanusiaannya, karena tiada daya dan kekuatan hanyalah milik Allah. Bila hanya milik Allah, manusianya kan sudah tidak ada. Inilah alam lillahi ta'ala. Ketika kita sholat, hati kita selalu melanggengkan lillahi ta'alanya. Bukan manusianya yang berdiri untuk sholat, tapi Allah lah yang mengkehendakkan badan-badan ini, yang memperjalankan badan-badan ini untuk berbuat gambar seperti orang ibadah. Jadi yang menggerakkan, yang mengafalkan apapun yang terjadi pada badan ini adalah Allah itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa kita pahami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi